Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Ja'far dari kelas 11 mesin 2. Saya akan meresensi sebuah film yang berjudul Hafalan Sholat Delisa. Dari identitas film, judul film Hafalan Sholat Delisa, sutradara Sony Gawasak, penulis naskah Armantono, produser Chan Parves Servia, produksi PT Karisma Star Vision Plus. Pemerannya ada Santi Karsagres sebagai Delisa, Reza Rahadian sebagai Abi Usman, Irina Zubir sebagai Umi, Dina Salsabila sebagai Fatimah, Reska Tania Apriadi sebagai Aisyah, Rizka Tania Apriadi sebagai Zahra, Mik Lewis sebagai Prajurit Smith, Al-Fakir Mukhtar, Lodi Kristina Teixeira. Film ini dirilis pada tanggal 22 Desember 2011, durasi 150 menit. Film ini bergenre drama. Kelebihan dan kekurangan film ini. Kelebihannya, film ini mampu menyampaikan pesan-pesan kepada para penonton untuk dapat tegar dan tetap semangat walaupun dalam keadaan yang sangat terpuruk. Kekurangan dari film ini pada bahasanya, bahasa khas Acehnya kurang dimunculkan, bahkan kebanyakan bahasa Indonesia dan sedikit dibubuhi bahasa Inggris. Kelayakan film ini layak ditonton oleh siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, karena film ini banyak mengandung pesan-pesan moral yang dipetik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menjabarkan sinopsis dari film Hafalan Sholat Delisa, saya akan memperlihatkan cuplikan dari film tersebut. Hafalin yang benar, Delisa. Kalau tidak, nanti kalungnya buat aku loh. Iya. Allahu Akbar. Mr. Osman, hier ist tsunami. Your hometown, Aceh. Lembutku kanan, kasihmu ibu. Ini mana, Bi? Aku tidak diajak. Kak Fatimah, Kak Zahra, dan Kak Aisyah mana? Bisa bikin Abi sedih. Maaf ya, Bi. Hanyalah doa di setiap waktu. Setelah menonton film tersebut, saya akan membacakan sinopsis dari film tersebut. Hafalan Sholat Delisa menceritakan tentang seorang anak kecil bernama Delisa yang tinggal di sebuah desa kecil di dekat pinggir pantai Aceh. Gadis periang dan baik hati, Delisa yang sudah dari kecil sering ditinggal sang abi berlayar dan hanya ditemani Umi dan ketiga kakaknya. Namun, Delisa tidak pernah merasa sedih, bahkan tidak mampu untuk bersikap dewasa. Delisa yang sedari kecil sudah diperkenalkan ilmu agama di sekolah maupun di rumah, namun untuk menghafal hafalan sholat masih harus sering dilakukan untuk mengikuti ujian sholat di sekolahnya. Dari malam sampai tertidur, Delisa terus saja menghafalkan sholatnya agar lebih bagus lagi dan lulus dalam ujiannya. Untuk memberi semangat kepada Delisa agar hafalan sholatnya bagus dan bisa dengan Umi menghadiahkan Delisa sebuah kalung dengan bandul berhurufkan inisial D yang artinya Delisa. Di pagi hari, dalam keadaan siap dan senang karena ingin mendapatkan hadiah kalung yang dipilihkan sendiri sewaktu beli di toko emas, Delisa siap untuk mengikuti ujian praktek sholat di sekolahnya. Awalnya sang Umi tidak ingin membawa kalung ke sekolah karena takut hilang. Namun Delisa memaksa dan menarik Umi untuk membawa ke rumah dan membawa kalung tersebut. Sampai di sekolah, dan pada saat Delisa maju dan sedang sholat, pada saat itulah tsunami terjadi dan menggulung semua orang yang berada di daerah tersebut, beserta dengan rumah, ternak, dan lain-lainnya. Delisa terlempar jauh dan terpisah dengan ketiga kakaknya dan uminya. Setelah beberapa hari dan banyaknya tim pencarian, Delisa ditemukan dan diselamatkan oleh relawan yang membawanya ke rumah sakit tempat para korban dirawat. Pada saat itu pula, Abi Delisa mencari setelah mendapatkan kabar dari teman
layarnya, Abi menemukan Delisa dalam keadaan kaki sebelah kanan diamputasi akibat terjepit pohon kayu. Namun walaupun dalam keadaan kehilangan sebelah kaki kanannya, kehilangan ketiga kakaknya dan Umi yang sangat Delisa cintai beserta teman-teman dekat Delisa tetap berusaha tegar dan tidak mau putus asa. Walaupun dalam keadaan tersebut, Delisa mampu menyelesaikan praktek sholatnya dan lulus dalam prakteknya. Delisa, gadis kecil yang periang membawa kebahagiaan pada semua warga Aceh yang sedang dilanda musibah bencana alam. Kemudian, Delisa mencoba untuk berjuang menjalani hidup dengan keadaan senang tanpa adanya kesedihan karena dia kehilangan salah satu kakinya. Delisa juga suka menghibur temannya yang sedang kesedihan. Apabila Delisa kangen dengan ibunya, Delisa selalu menyanyikan lagu "Membuatku Kenang Kasihmu Ibu". Lagu ini sering dinyanyikan oleh Delisa dan ibunya, sehingga apabila Delisa teringat atau kangen dengan ibunya yang telah meninggal dunia, Delisa menyanyikan lagu tersebut. Demikian resensi sebuah film Hafalan Sholat Delisa. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.